Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah, peserta Latsar CPNS Kemenkes angkatan ke-6 kelompok 4. Saya akan sharing mengenai learning journal kegiatan saya, dimulai dengan ibadah kultum pukul 5.30. Setelah itu kami apel pagi pukul 7.30, dilanjutkan refleksi materi, doa pagi, dan ice breaking berupa pantun jenaka penyemangat. Pukul 8 pagi kami memulai pembelajaran mengenai pembinaan sikap dan perilaku yang dibawakan oleh Bapak Nastang. Sikap atau attitude merupakan respon batin atau perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka terhadap suatu objek, umumnya bersifat internal dan tidak terlihat. Sedangkan perilaku atau behavior merupakan bentuk tindakan nyata yang dapat diamati dan dinilai oleh orang lain. Antara sikap dan perilaku kadang sejalan tetapi dapat pula bertolak belakang. Sebagai contoh, seorang admisi rumah sakit yang menerima pasien poli di pendaftaran rawat jalan tanpa rujukan dari FKTP. Sikap pegawai admisi tersebut mungkin mengomel dalam hati, tidak suka ataupun marah, namun karena sebagai ASN yang berorientasi pelayanan, ia pun menunjukkan profesionalisme dengan menjelaskan secara detail kepada pasien tersebut terkait aturan yang berlaku, memberikan penjelasan dengan tutur kata dan bahasa tubuh yang sopan. Pembinaan sikap dan perilaku merupakan proses penting bagi CPNS Kemenkes untuk membentuk nilai-nilai positif dan etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin tinggi, serta profesional. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap, misalnya pengalaman pribadi seseorang, baik itu yang menyenangkan ataupun yang mengecewakan. Yang lainnya yaitu seperti pola asuh, nilai-nilai yang dianut oleh individu, lingkungan sosial, pendidikan, teknologi, agama, nilai moral, ataupun keyakinan seseorang. Dan juga bisa dipengaruhi oleh media massa atau teknologi yang dapat mempengaruhi cara pandang seseorang. Sedangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku antara lain kepribadian, motivasi atau kebutuhan seseorang, norma dan aturan, kondisi psikologis, emosi, dan faktor biologis atau fisik seseorang. Selain itu, dijelaskan pula mengenai konsep kepemimpinan diri. Kepemimpinan diri berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa diri Anda, apa yang dapat Anda lakukan, kemana Anda akan pergi, dan bagaimana kemampuan Anda untuk mewujudkan tujuan tersebut. Self-leadership ini berperan sebagai penggerak utama diri sendiri, dapat meningkatkan kinerja dan adaptasi sebagai dasar kepemimpinan orang lain serta menumbuhkan integritas dan disiplin. Selanjutnya, pukul 10.30 kami mengikuti Zoom gabungan dengan Angkatan 5 untuk menerima materi mengenai profesionalisme ASN yang diberikan oleh Bapak Tubagus Amir Mahmud dari Biro SDM. Berdasarkan survei dari Kemenkes, ada 3 alasan teratas seseorang bergabung menjadi ASN. Yang pertama yaitu ingin berkontribusi kepada negara. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Dan yang ketiga, kesempatan untuk pengembangan diri. Saat ini, stigma masyarakat terhadap ASN relatif kurang baik, seperti pelayanan yang lambat dan birokratis, kurang produktif, memikirkan diri sendiri, tidak kompeten, bahkan korupsi. ASN harus profesional agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. ASN yang profesional adalah ASN yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan jabatan, mampu memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif, dan efisien, serta mampu mengenali kebutuhan masyarakat dan inovatif. Saat ini Kemenkes berkomitmen melaksanakan transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar dan juga transformasi internal untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kesehatan. Hal ini tentunya didorong oleh transformasi internal yang berlandaskan nilai-nilai ASN berakhlak dengan fokus 3 tema, yaitu eksekusi efektif, cara kerja baru, dan pelayanan unggul. Setiap ASN Kemenkes wajib menjalankan perubahan budaya kerja beserta ritualnya agar menjadi ASN yang profesional. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini ditutup dengan apel sore pukul 16. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.